memberikan nafkah untuk anaknya, memang biasanya cari masalah, cari pembenaran diri, manipulatif, play victim, yaitu memang banyak mantan banyak. Coba mantan klien ada nggak yang kayak gitu? Udah sepakat misalkan di pengadilan harus ngasih segini, ternyata dia nggak kasih-kasih lagi. Terlebih-lebih setelah kalian punya pasangan, setelah kalian nikah lagi. Banyak nggak mantan yang kayak gitu? Banyak. Di Indonesia banyak. Kenapa? Karena nggak ada hukum yang mengatur, nggak ada hukum yang bisa menjerat laki-laki yang tak bertanggung jawab. Di tengah memanasnya polemik nafkah anak pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah, seorang netizen yang budiman dengan akun @lena_mccormack menyampaikan pembelaan terhadap Sarwendah. Ia menyoroti polemik permintaan rincian penggunaan nafkah yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Menurutnya, kebutuhan anak seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal kesepakatan dibuat, sehingga persoalan tersebut tidak semestinya kembali diperdebatkan setelah berjalannya waktu yang cukup lama hingga sekarang. Netizen yang budiman tersebut juga menilai Sarwendah telah berupaya menjaga kebutuhan anak-anak di tengah berbagai dinamika yang terjadi. Ia berpendapat bahwa jika terdapat perubahan kondisi keuangan, hal itu sebaiknya dikomunikasikan secara terbuka tanpa memunculkan konflik baru. Di tengah sorotan terhadap kedekatan Sarwendah dengan Giorgio Antonio, kritik itu berkembang menjadi anggapan bahwa Ruben sulit menerima kebahagiaan mantan istrinya saat ini. Mantan yang kayak gini, misalkan dia udah nggak bisa atau nggak mampu atau nggak mau memberikan nafkah untuk anaknya, memang biasanya cari masalah, cari pembenaran diri, manipulatif, play victim, yaitu memang banyak mantan banyak. Coba mantan klien ada nggak yang kayak gitu? Udah sepakat misalkan di pengadilan harus ngasih segini, ternyata dia nggak kasih-kasih lagi. Terlebih-lebih setelah kalian punya pasangan, setelah kalian nikah lagi. Banyak nggak mantan yang kayak gitu? Banyak. Di Indonesia banyak. Kenapa? Karena nggak ada hukum yang mengatur, nggak ada hukum yang bisa menjerat laki-laki yang tak bertanggung jawab. Sebenarnya masalah nafkah anak, mau itu artis, mau itu netizen ini, kalau misalkan terjadi perceraian, nafkah anak itu kan kesepakatan ya. Kalau sepakat, kalau misalkan cerainya baik-baik ya kan, sepakat. Sesuai juga, kadang sesuai kemampuan, kadang nggak sesuai juga dengan kemampuan ya kan. Ada yang mampunya sebenarnya 20 juta, tapi pengadilan hanya memutuskan 5 juta. Jadi kembali lagi nih ke kasus yang lagi viral ini, masalah 200 juta. Kan ketika bercerai, karena tadi sudah sepakat 200 juta, tentunya si bapak ini, si bapaknya anak-anak ini kan sudah tahu 200 juta ini kemana-mana kan, udah tahu biaya sekolah anaknya berapa, kebutuhan hari-hari berapa, biaya supir berapa, listrik berapa, ya kan semua harus diperhitungkan. Kan nggak bisa anak ini hidup di rumah yang tak ada listrik. Kan nggak bisa anak ini hidup di rumah yang nggak ada airnya. Benar nggak? Pasti anaknya juga asuransinya, pasti asuransi yang bagus. Berapa bulanannya? Pasti udah ada hitung-hitungannya. Jadi kalau sampai minta rincian, menurutku nggak masuk akal. Kalau mau dirembes 200 juta ini kemana-mana aja, kenapa nanya sekarang? Kan sebelum sepakat udah tahu dong. Oh, kebutuhan anak gue kan nggak sampai 200 juta. Harusnya begitu. Bukan sekarang setelah berhenti 6 bulan baru nanya kemana-mana aja nih duit, rinciannya kemana aja. Ini emak-emak loh ya, pasti udah ada hitungannya. Karena anaknya ini kan udah sekolahnya udah kelas berapa anaknya ini, pasti udah tahu bulanannya berapa. Jadi bapak-bapak yang kayak gini ini cari masalah. Sebenarnya mungkin sudah bermasalah secara finansial atau mungkin penghasilannya menurun, padahal sebenarnya tinggal diomongkan aja tuh sama mantan. Kalau misalkan terlalu berat buat dia 200 juta, ya udah kurangin aja, ngomong. Jangan setelah 6 bulan tidak dibayar, tidak memberikan nafkah, terus tiba-tiba cari-cari penyakit gitu, cari-cari masalah sama mantan, nyalahin mantan, ngajak-ngajak netizen membenci mantannya.
Yang mana mantan sudah berjuang mati-matian ini selama 6 bulan nutupin biaya hidup anak. Seharusnya bersyukur ada mantan yang kerja keras banting tulang siang malam live jualan demi menghandle biaya hidup anak. Bapak-bapak yang kayak gini ini nggak perlu dibela-bela, mau dia artis, mau dia bukan artis, mau dia siapa nggak perlu dibela bapak-bapak yang kayak gini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hei RO, kau jangan mentingin diri kau sendiri ya. Jangan egois. Kau mengambil hak asuh anak, kau bilang. Udah kau nggak ngasih harta satu-satunya yang dimiliki SW aja kau mau rebut. Gila kau ya? Betul-betul kau ya. Udah, kau sama anak pungut kau itu aja. Usah lagi kau susahi si SW itu. Betul-betul kau validasi kali kau yang hidup itu. Satu hal yang perlu kau ketahui, kalian itu udah beda keyakinan sama anakmu. Paham kau? Banyak yang ngatain S itu kasar. Terus kalau nggak sependapat sama mereka langsung diserang. Tiap orang itu punya pemikirannya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing. Jadi kalian nggak bisa memaksa buat kita atau yang lain tuh ngedukung dia gitu. Karena kita nih punya pemikirannya kita sendiri. Terus kalian tahu nggak ya, kalau kita sudah komen, ngedukung, langsung dah diserang. Serem banget, coba kalian komen, ngebela S, pasti langsung diserang. Lawak kali aku lihat emak-emak di Konoha ini ya kan. Hanya gara-gara 200 juta semua pengen jadi Bunda Sarwenda. Padahal kalau udah jadi Bunda Sarwenda mereka beda lagi. Beda lagi ceritanya. Mereka cuma melihat besar duitnya aja. Tapi mereka tidak melihat cukup gak 200 juta itu buat dirimu apabila menjadi Bunda Sarwenda. Tolong ya emak-emak. Bisa mata duitan tapi harus pintar juga lah anjir. Jangan pula lah karena kita saat ini ekonomi pas-pasan jadi kita menganggap 200 juta itu untuk semua orang sama gitu, sama dengan diri kita itu besar gitu. Salah mak-mak zaman sekarang. Nangis lagi. Aduh capek, udah. Ya ono udah diem ya. Udah diem. Gue benturin juga nih pala gue ke tembok. Ya Allah Tuhan, itu manusia apa siluman sih? Gue kagak. Aduh. Dulu nih, gue ceritain dulu nih. Ini mah bapak gue kan udah pisah nih dari gue kecil ya. Emang bapak gue itu istilahnya kagak bener lah. Tapi bapak gue ya biar gitu-gitu juga mau ketemu gue, dia nungguin di depan pagar. Ya nungguin gue, dia di tengah jalan. Diam-diam ngasih gue duit jajan. Ya saking pengen ketemunya sama gue, dia halau semua rintangan, badai menerjang. Walaupun emak gue kayak singa galaknya, dia terjang demi bisa ngeliat muka gue. Ya itu baru namanya laki. Ya laki. Udah stop kata gue stop. Aduh ilah Gusti, udah stop gue mohon stop dramanya. Udah gue mau nyanyi aja deh. Gue mau nyanyi MBG Mas MBG Mas buah apa yang paling busuk gue. Beneran gila gue lama-lama ini ya begini. Stop kata gue, stop setan. Sarwenda, lu kejam ya. Lu tuh setelah bikin dia nangis di sana, nangis di sini. Sekarang lu tinggalin dia gitu aja. Lu menghilang tanpa jejak. Lu di mana sih? Lu tuh kejam lo ya. Lu itu ya udah dipungut dari tumpukan lumpur. Harusnya lu sadar diri ya. Harusnya lu tuh nggak boleh begitu. Harusnya lu balas budi. Jangan jadi orang nggak tahu diri, Sarwenda. Kasian no laki lu. Mantan lu nangis. Lu tuh nggak boleh begitu ya. Harusnya pas lu mau minta nafkah anak, lu tuh mohon-mohon sama dia. Ingat lo, dia itu sudah berjuang banget lo buat kamu lo. Ya dia tuh sudah kerja terus, kasian. Udah gitu ya.
Lu tuh kalau setelah pisah sama dia, ngapain lu cari cowok yang lebih ganteng? Kan dia jadi ngerasa kesaing. Gimana sih kamu? Harusnya carinya itu yang lebih jelek dari dia. Terus ya, kamu tuh kalau anak kamu lagi ada acara ya, kamu tuh harusnya ngundang dia. Kamu teleponin dia, kamu mohon-mohon supaya dia tuh dateng. Dan satu lagi nih ya, pas anak lu ulang tahun, harusnya lu tuh ngundang dia dari jauh-jauh hari. Dia kan sibuk, ya. Lu tuh ngundang dia tuh dari setahun sebelumnya lu undang. Terus 6 bulan sebelumnya lu ingetin dia lagi gitu. Kan jadinya kayak gini jadinya salah elu kan. Lu yang salah kan, gara-garanya anak ulang tahun tapi dianya nggak bisa datang.